Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memasang kembali, ini khusus buat Om Charles ya, Om Charles. Bagaimana cara membuka tutup atau drat pada as piston ini ya. Ini kan ada tutup dratnya nih. Ini harus dibuka. Ini menggunakan lem Loctite ya. Lemnya seperti ini. Nah, caranya harus dipanaskan dulu. Kita coba panaskan dengan, nah ini aja. Bisa dengan korek, bisa juga langsung ya dengan korek ini. Seperti ini, cuma agak lama, tapi kita langsung menggunakan ini supaya cepat. Untuk memudahkan supaya lemnya cair ya. Jadi emang ini lem khusus untuk merekatkan media ini. Panas sekali ya. Kita menggunakan 2 tang. Sudah. Tinggal lagi supaya ini asnya diam. Nah, ini bisa kita putar. Sudah bisa terbuka. Nah, masih panas ya. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini baru kita copot ya. Nah, yang harus diperhatikan sama Mas Charles, ini ada 2 lubang ya. Yang lubang pertama yang ini untuk membuka baut. Jadi untuk membuka heksagon ini. Nah, yang keduanya ini ada seal kecil di sini, nggak boleh hilang. Jadi hati-hati membukanya. Jadi seal ini harus tepat nanti pada pasangannya ya. Jadi cara memasukkannya, caranya patokannya ini kan di sini ada baut nih. Nah, di sini ada baut, ini tengahnya. Jadi ini senternya, ingat. Ini senternya yang harus tepat ada di belahan chamber. Belahan chamber yang ini nih. Ini belahan chamber. Jadi harus ada tepat di sini nih. Tengah-tengah ini nih. Jadi posisinya harus betul-betul tepat ya, center gitu. Jadi maksudnya supaya tidak bengkok ya, jadi tepat. Nah, patokannya jadi sudah ada baut di sini, ini adalah senternya seperti itu. Nah, fungsi lubang yang satu lagi itu ya untuk membuka heksagon ini yang kuningannya ya. Jadi tinggal kita masukkan seperti ini, kita buka. Nah, terbuka. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, terus Om, ini cara membuka tutup valve ya. Nah, ini dulu kita buka nih.
kita buka seperti ini. Ini potongan-potongan video ya yang saya jelaskan. Copot seperti ini. Nah, jangan sampai lepas. Itu ada gotrinya satu ya. Di sini ada gotri satu nih, yang ada di dalam sini. Jadi nggak boleh lepas ya, ada gotri. Baru kita buka yang ini nih, harus menggunakan kunci pas ya supaya tidak merusak. Nah seperti itu ya aja, baru kita buka lagi. Lalu terlihat ada per ya di sini. Nah, ini satu paket ini nggak boleh hilang. Seperti itu kira-kira. Tadi kan sudah dikasih tahu ya cara membuka tutup as pistonnya itu atau drat pistonnya menggunakan lighter atau api dulu ya, dipanaskan. Jadi kita akan lem lagi. Ini kan masih ada anginnya, kita kosongkan dulu, nanti saya kasih tahu lagi. Nah cara mengosongkan anginnya ini kita buka, putar pelan-pelan, harus menggunakan kunci ya sampai anginnya keluar dari sini. Ini untuk mengosongkan angin yang ada di power plenum supaya aman. Bisa saja di sini juga dibuka, tapi ya enaknya di sini saja sih, memudahkan. Jadi keamanan ya, jadi kan ke bawah, ini kan ke pinggir gitu kan, takut ada apa-apa kan kendoran dia bisa ketiup angin, bisa lepas ya. Kalau di sini kan aman. Kalau udah keluar angin kita sabar, diamkan aja dulu sampai angin itu habis, seperti itu kira-kira. Ini kita sedang mengosongkan angin yang ada di power plenum itu Om ya. Oke, setelah kita tahu ini anginnya sudah kosong, tetap kita harus pastikan kita buka. Nah, biasanya suka ada sisa-sisa angin. Nah, ini masih ada sisa tuh. Sampai angin itu betul-betul keluar. Nah, ini udah habis. Baru kita tutup lagi. Jadi kalau bila perlu untuk memastikan, kita buka seperti ini. Ini kita pasang kembali untuk memastikan bahwa angin itu sudah kosong. Takut ada sisa-sisa angin, karena yang akan kita lakukan mencabut as ya. Kalau mencabut as itu harus betul-betul dipastikan angin kosong, tidak boleh ada angin sedikit pun, untuk keamanan ya. Supaya ketika kita nyopot as itu, karena masih ada angin dalam misalkan, belum kosong benar, ketika kita cabut as piston yang ada di sini, ini akan kedorong angin, nanti akan mental. Jadi harus betul-betul hati-hati. Kita kembalikan ke posisi awal. Posisi awalnya seperti ini ya. Ini patokannya sini. Ada di sini nih mereknya, jadi tepat ya. Nanti kalau udah unitnya udah dipegang, tahu lah posisinya di mana. Kemudian kita tarik asnya menggunakan tang jepit ya. Ada angin dikit ya. Nah ketika seperti ini sudah dicabut seperti ini bisa dengan leluasa kita cabut. Nah kelebihannya power plenum M3 itu dia sudah tidak menggunakan per, jadi sudah tidak menggunakan per lagi, jadi mudah untuk dicabutnya. Sehingga ketika kita memutar, ketika membuka power plenum ini gampang, karena posisi power plenum itu kan sejajar dengan as piston ini ya. Dia posisinya ada paling atas. Kalau kita putar, posisi asnya masih di dalam, asnya itu akan bengkok keputar, karena kan rotasinya begitu tuh. Sedangkan ini ada di atas asnya, jadi dia akan ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas itu. Sedangkan di sini kan tetap dia, artinya asnya itu pada dudukannya. Sedangkan memutar power plenum itu kan butuh putarannya seperti ini, karena bentuknya kan dia, kalau kita lihat dia bentuknya ada di atas gitu asnya, sehingga supaya tidak bengkok cabut dulu untuk keamanan. Nah seperti itu tuh, barulah kita putar. Ini nanti ketika kita putar,
kita akan gunakan Loctite lagi, lem Loctite, supaya untuk tidak berubah ya. Kalau dulu kan pakai baut ya, di baut di sini dikunci pakai baut, kalau sekarang menggunakan lem. Jadi kalau kita lihat ya persis sekali dengan apa yang ada di orinya, seperti itu kira-kira. Oke, ini kita buka dulu ya untuk mengetahui cara kerja yang asnya ini. Kita bersihkan dari sisa-sisa kotoran lem yang di awal itu yang sudah kita panaskan, supaya ketika kita menderat dia lancar masuknya, jadi tidak ada sisa-sisa lem ya. Harus pastikan bersih. Lalu mulailah kita lem kembali untuk menguatkan drat ini pada posisinya. Cukup seperti ini, tidak usah banyak-banyak ya, tidak perlu kita ratakan. Lalu kita kembalikan seperti yang awal. Nah, ini dalam waktu sekitar 1 menit ya, dia akan keras lemnya. Boleh kita pastikan menggunakan tang kembali. Nah, udah seperti itu, udah kuat. Kita masukkan kembali. Nah, nanti cara ngisi anginnya ini kan masih, karena ini pernya belum masuk, masih menahan, belum masuk ke celah-celah yang di sini nih asnya. Jadi harus dibantu dengan tang ya. Kira-kira seperti ini nih, lihatin aja deh pokoknya ya. Kita tekan dulu, gini aja, tekan supaya dia masuk. Nah, itu udah masuk. Sudah masuk seperti ini, baru kita masukkan botolnya, botol yang sudah terisi angin. Ini harus seperti ini dulu ya, kita tidak masukkan langsung karena memang takutnya ketika angin dimasukkan dari botol masih ada bocoran dari transpel laras, untuk memastikan saja. Jadi jangan dipasang dulu ininya. Ini kan masih itu kan, nah kita tekan. Nah, ini sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk begini, angin tidak keluar lagi dari lubang laras seperti itu, bisa ditekan. Nah, posisi aman, kita mulai kencangkan dulu, kita pastikan tidak ada angin yang bocor dari lubang transfer laras yang di sini. Bisa kita dengarkan seperti ini. Nah, kalau sudah tidak ada angin lagi, tapi harus hati-hati ya, harus safety. Kita kan kuping kita ke sini nih, harus betul-betul hati-hati. Nah, kalau sudah tidak ada yang bocor, baru kita pasang. Nah, untuk memasang tutupnya ya, seperti ini. Kalau memang botol ini menghalangi, kita cabut dulu botolnya. Itu aman karena memang angin sudah ada di power plenum dan tidak akan keluar. Kalau ini menghalangi ya, kita contohkan. Nah, ini akan susah seperti ini, akan menghalangi. Jadi ruang geraknya ini terbatas tuh, karena ada botol ya di sini. Jadi menghalangi ini. Untuk satu saja sih bisa ya, kalau untuk ini nanti untuk tutup itunya tuh akan susah gitu. Contoh ya, kita kasih contoh seperti ini, kita masukkan. Jangan lupa kita kencangkan kembali menggunakan kunci yang tadi untuk membuka, kunci pas ya, supaya posisi dratnya itu betul-betul pas. Oke, sudah cukup. Baru kita
kita copot lagi botolnya karena untuk memasang ini terhalang, jadi kurang enak ya. Kita copot botolnya, aman. Itu akan keluar angin sedikit, sisa yang dari botol ya, luar botol itu. Oke. Jadi ingat ya, di sini masih menyimpan angin. Ini di sini masih menyimpan angin sekitar 800 bar. 800 bar. 50 bar, sorry ya. Di sini ada 50 bar. Artinya angin masih ada, aman. Knockdown itu karena sudah sistem knockdown. Kemudian di sini juga sudah menggunakan regulator. Jadi 2 regulator. Jadi cukup aman, angin nggak bakal keluar dari power plenum. Ini banyak juga yang bertanya kenapa kalau dibuka tetap katanya anginnya nggak keluar tapi dia nggak ada regulator. Ya iya, karena cuma pakai ventil bukan regulator. Seperti itu. Barulah kita pasang ininya nih ya. Jadi cara memasangnya bisa kita tunggingin ya supaya gotriknya tidak lepas duluan. Kalau masangnya pada posisi begini kan otomatis gotriknya keluar. Kalau seperti ini ya aman, gotriknya tidak akan keluar, tetap ada di dalam sini. Kalau sudah masuk begini ya sudah seperti biasa saja, aman ya. Seperti itu ya, sudah terpasang. Di sini ada ukuran drat. Di sini kita pasang 3 drat ya, ada drat-dratnya. Nah ini ukuran speednya jadinya. Kemudian setelah beres, aman, tidak ada kebocoran, kita pastikan tidak ada angin yang keluar ya. Nah, artinya seal-seal itu sudah sangat rapat sekali, baru kita masukkan kembali botolnya. Oke. Langsung terisi. Jadi ini indikator input botol ya, yang sebelah kanan. Ini indikator input botol. Jadi angin yang ada di botol akan terbaca di regulator yang sebelah kanan. Kalau yang regulator sebelah kiri, ini output regul yang ada di depan, yaitu regul 1 outputnya ya. Nah sedangkan manometer yang kedua yang di belakang, atau bisa yang keempat lah ya, dari 4 manometer ini adalah informasi output regul yang kedua yang ada di belakang trigger. Regulatornya ada di sini di belakang trigger. Nah ini informasi outputnya ada di sini. Yang pertama, yang kedua ada di sebelah kanan di sini. Jadi regulator yang pertama informasi outputnya ada di sebelah kiri. Saya ulangi ya, regulator pertama informasi outputnya ada di sebelah kiri unit. Itu kalau sebelah kanan itu manometernya untuk informasi input angin yang ada di botol masuk ke chamber, paham ya. Kemudian yang kedua, regul yang ada 2 di belakang ini kedua-duanya informasi output regul yang kedua yang ada di belakang. Posisinya ini ada di belakang trigger, tepat di sini ya. Nah kita mengetahui outputnya dari sini atau dari sini. Jadi 2 regulator ini fungsinya mengetahui output regul yang kedua. Kalau yang regul di sebelah kiri depan itu untuk informasi output regulator pertama. Sebelah kanan manometer yang sebelah kanan ini informasi input angin yang dari botol masuk ke chamber. Paham ya? Saya ulang-ulang sengaja supaya paham. Nanti kita akan tambah lagi karena ini anginnya tinggal sedikit ya, tinggal berapa, 50 bar. Kalau 50 bar pasti semuanya akan sama. Kalau 50 bar semuanya akan sama karena kan toleransinya output yang kita inginkan di sini kan 120 bar. Sedangkan di regul pertama 130 bar. Nah, kalau misalkan anginnya cuma 50 bar ya pasti ngikut semuanya 50 bar karena kan dia di bawah ambang batas output itu ya yang regulnya. Oke, kita tambah angin dulu, nanti kita cek lagi. Ini sekarang cuma ada sisa angin di 50 bar. Oke, saya pause dulu. Oh ya, cara ngisi anginnya tetap dari sini ya.
hati-hati buat Mas Charles. Jadi ngisi anginnya sekali-kali jangan menggunakan hand pump, itu akan merusak seal-seal dan regulator, jadi nanti akan error. Jadi saya sarankan untuk menggunakan scuba, angin scuba, atau kompresor khusus untuk PCP. Oke, ini kita sudah isi angin. Kita lihat di sini informasi angin yang masuk ke chamber dari botol itu sekitar 220 bar ya. 220 bar. Kemudian output regul pertama itu kita kasih sekitar 170 bar. Nah, untuk output regul yang keduanya kita cuma kasih 120 bar. Jadi yang ini 170 bar, ini 120 bar ya. Seperti itu. 120 bar itu sama dengan 1000, kurang lebih ya 1800 PSI lah. 1700, berapa 40 berapa gitu. Jadi kurang lebih 1800 PSI outputnya. Pasang lagi outputnya tuh. Untuk mengetahui bagus dan tidaknya kita tes ya, kita tembakan, tapi memang suaranya akan sangat kencang sekali. Karena belum masuk laras, dan ini kokangannya sangat ringan ya. Nah, nanti kita tinggal untuk mengatur speednya di sini, mengatur power wheelnya di sini. Ini fungsinya, jadi sekalian saya terangkan fungsinya ya. Jadi cara menggunakan dan fungsinya lah, kira-kira seperti itu. Nah, yang di sini ini untuk, ini terlihat maju ya. Tuh, kalau kita posisikan, kita putar terus, posisinya dia akan maju. Nah, semakin maju posisinya yang ini ya, nah, maka pegas itu akan semakin keras, pernya akan semakin keras, sehingga harapannya adalah speednya meningkat karena dia kan pernya semakin keras tekan. Nah, sehingga ketika dilontarkan itu pernya kan akan mengembang secara cepat, lebih cepat dari yang sebelumnya, seperti itu. Kalau untuk menguranginya ya, mengurangi speed, kita kembalikan pada posisi awal. Biasanya saya menggunakan pada posisi angka 8 ya di sini. Ini posisi angka 8. Lumayan, jadi nggak usah terlalu tinggi dulu, kita tes untuk jarak ya. Ini aja sudah lumayan, jarak 100 meter sudah bisa grouping rapat ya, 100 meter. Jadi kalau untuk jarak yang 50 meter mah sangat kecil ya, gampang sekali, masih hole to hole. Karena larasnya juga sudah keren, sudah berkualitas, insya Allah memuaskan. Karena memang M3 ini didesain untuk memiliki kelebihan dari MK2 atau produk FX yang sebelumnya. Apalagi ini sudah menggunakan power block, lebih keren lagi. Pokoknya mantap. Kemudian cara mengokangnya seperti tadi ya, ketika kita kokang ini. Nah, jika mau mengensel kokang, udah kita seperti ini, tarik, kita tahan dengan jari, dengan jempol atau dengan tangan seperti ini, kemudian kita rilis triggernya. Nah, seperti itu, maka sudah tidak bisa nembak lagi, artinya kembali normal. Kemudian kalau untuk safety locknya atau safety trigger ya, ketika kita sudah kokang, nah di sini ada safety trigger. Jadi posisinya kalau dia ke atas sejajar begini, ini sudah fire. Tapi kalau dikebawahkan seperti ini, maka dia safe, dia tidak akan bisa menembak.
kosong, tidak bisa menembak. Tapi kalau kita sudah rilis kembali, kita posisikan fire sejajar seperti ini, sudah pasti bisa menembak. Cara melirisnya ulang lagi seperti ini, kita tahan, kemudian triggernya kita rilis. Nah, akan bunyi klik baru kita lepas tuh, pelan-pelan ya. Jadi dia sama saja, jadi kembali nol kayak seperti belum dikokang. Kemudian untuk pengaturan speednya sudah di sini. Saya pikir ini sudah worth it ya, nggak usah dirubah-rubah. Posisinya sudah di garis 3, ini 1 2 3, di sini ada garis-garisnya ya untuk ukuran speednya. Ini semakin dibuka semakin kencang dia speednya. Oke, cara memasukkan magazin sekarang. Ketika sudah memasukkan magazin, tapi tidak saya masukkan ya karena ini ada pelurunya, sedangkan ini kan belum kita masukkan laras. Mudah sekali cara merilisnya, magazin ini. Kita tinggal klik yang ini, kita klik, kan ada flip locknya ya, kita rilis juga, kemudian kita cabut seperti itu. Masangnya mudah seperti itu, rilisnya pun sangat mudah. Jadi mudah dan sangat mudah, tidak ada yang sulit asal mau belajar seperti itu dan mau bertanya. Kemudian fungsi-fungsi yang lainnya yang mungkin ini memang penting juga untuk diketahui, walaupun jarang digunakan. Misalkan ya, jarang digunakan sih. Kalau untuk membuka angin, mengosongkan angin dari power plenum, kita kosongkan. Selain kita buka dari 2 mano ini, yang pertama yang di bawah ini, yang kedua yang di sebelah kanan, kita buka ya. Itu kita buka ini, kita pelan-pelan menggunakan kunci. Ini kan akan lebih sulit sih, enakan di sini aja karena lebih aman. Sambil kita hadapkan ke bawah gitu ya. Jadi kita buka dengan tangan pun gampang. Kalau kurang, misalkan kalau agak dirasa keras ya menggunakan kunci pas, pelan-pelan sampai dia bunyi keluar angin dari situ berarti. Nah, terus bisa juga kita menggunakan yang pertama di sini. Ini ada baut. Baut memang sudah terhalang dengan mano yang di sini ya. Ada adapternya, adapter mano ini halang sedikit. Jadi ini berfungsi, tetapi karena tertutup jadi nggak bisa kita putar gitu. Nah, jadi yang bisa kita putar yang ada di sini. Ini kalau kita putar juga sama, dia akan berfungsi. Nah, yang ada di sini yang di depan ya, bukan di belakang. Nah, di depan manonya ada baut. Ketika kita buka, angin akan keluar dari manometer. Angin akan keluar dari power plenum semuanya. Seperti itu kira-kira. Apalagi ya. Kemudian saya kira mungkin udah ya untuk fungsi-fungsi atau cara menggunakan efek ini. Oke, lanjut kita pasang semuanya. Sekarang kita mulai memasang larasnya. Perlu diketahui sama Om Charles, di sini ada baut laras ya. Masih menempel kan, tadi kita buka larasnya, kita buka, otomatis kita buka dulu bautnya. Sehingga memudahkan laras kita cabut. Jangan sampai dicabut laras, posisi baut larasnya masih mengunci. Jadi sekalipun dipaksa yang ada rusak. Jadi harus betul-betul sangat hati-hati dan banyak sekali belajar memahami tentang efek impact khususnya yang M3. Nah, adapun larasnya, patokan larasnya, masuknya laras itu di sini ada coakan ya. Nah, di sini ada coakan. Ini posisinya tepat ada di bawah. Karena di dalam chamber yang belakang ini ada pen. Jadi ada pen ya, baja yang akan masuk tepat di coakan yang ada di laras ya, di ujung laras ini. Harus betul-betul pas. Ketika klek, nah akan pas dia. Jadi diusahakan jangan diputar-putar. Jadi ketika sudah mendekati pen itu didorong. Nah, nanti saya praktekkan lah sambil ditahan ya belakangnya supaya tidak bablas. Kalau bablas begini kan bisa-bisa pennya di sini terdorong akan rusak.
ini yang maksud saya. Ini kan masih dalam keadaan terkokang ya, ingat ya. Nah ini jari kita masuk ke sini nih. Jadi untuk menahan laras, maksudnya supaya tidak nyepos, itu bahasa kita ini nyepos ya. Kita harus hati-hati. Patokannya bisa dilihat juga di ujung yang kuningannya ini ada bekas baut laras, jadi kelihatan. Jadi itu patokannya gitu. Kira seperti itu ya. Ini harus sekatan dan penuh kehati-hatian, tidak boleh sembarangan. Nah, sudah mulai masuk dikit-dikit. Nah, berarti ini sambil kita tahan seperti ini, artinya supaya jangan bablas ya. Nah, jadi patokannya ada kuningan sedikit di sini nih, kelihatan sedikit. Kalau kita bablaskan itu terlalu nonjol ke sana ke belakang. Ini. Oke, pas. Barulah kita kencangkan baut larasnya. Nah, ini masih dalam keadaan terkokang ya. Kita tembakan. Nah, hanya terdengar seperti itu saja. Yang tadinya suaranya sangat keras sekali ketika tidak menggunakan laras. Kemudian ini karena laras ini sudah dibungkus dengan serobong dan surrounded barrel yang terbuat dari karbon ya. Jadi bukan stiker karbon, ini full karbon, dan ini motifnya sangat bagus, sudah bermotif. Jadi pokoknya mah keren banget lah. Udah gitu pakai peredam eksternal FX air gun atau efek impact M3. Kita kokang sekali lagi, dengarkan suaranya. Nah, begitu aja, tok. Tapi kalau sudah ada pelurunya agak sedikit keluar ya suaranya, tetapi tetap sangat senyap, dijamin aman. Jadi kalau kita baru tahu nih, katakan orang masih awam, seakan-akan nggak ada anginnya, nggak ada powernya, karena ketika peluru dilontarkan itu nyaris tidak terdengar. Apalagi kalau di luar ruangan ya, di hutan. Ini kan di dalam ruangan, jadi masih ada echonya ya, atau gemanya ya, pantulan suara. Jadi kalau misalkan di luar ruangan, di hutan yang di alam terbuka, nyaris tidak akan terdengar. Itu saya jamin. Burung 10 ditembak satu-satu, kalau dia nggak tahu temennya jatuh, ya dia nggak bakalan kabur. Kenapa? Karena suaranya tidak terdengar. Tahu-tahu pada jatuh satu-satu. Pokoknya buat para sahabat yang ingin memiliki unit seperti ini, yang sudah menghipnotis semua orang, yang sudah banyak sekali tergila-gila dengan M3, banyak yang menghayal dengan harga yang selangit, Anda bisa memiliki dengan harga yang insya Allah terjangkau. Artinya jauh di bawah harga yang sebenarnya, yang orinya ya. Tapi tetap kalau dibandingkan dengan yang lain, kita bicaranya kualitas dengan yang lainnya ya, dengan lokalan yang lainnya itu tetap nomor 1. Belum ada komentar tentang M3 Laroiba memiliki kekurangan atau apa. Insya Allah selama ini kita selalu meningkatkan kualitas, jadi nggak usah ragu, tidak usah punya pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Tapi untuk memastikan, silahkan buat para sahabat cek yang lain dulu, kemudian silahkan dibandingkan. Insya Allah buat teman-teman yang akan memesan unit ini M3 Laroiba dengan menggunakan power block, kemudian konstruksinya seperti ini dan sudah full upgrade ya. Ini udah canggih betul, karena kalau kita tahu yang originalnya, belum bicara power block harus mengeluarkan ini lagi, belum bicara yang untuk manometer di samping harus ini lagi, belum bicara liner barrelnya yang menggunakan karbon, belum surrounded barrelnya, belum peredam. Buat para sahabat yang jika memesan unit ini sudah mendapatkan semuanya dari yang tadi saya sebutkan, seperti itu kira-kira. Jadi tunggu apa lagi?
Dan kabar baiknya kita sedang menggarap kurang lebih 5-10 unit ya rencananya. Jadi insya Allah nih 2 bulan ke depan kita selesai untuk produk M3 ini, insya Allah. Jadi siapapun yang ingin memesan silahkan untuk inden dulu. Jadi untuk kesempatan kali ini kita batasi ya, maksimalnya hanya 10 customer saja, karena ini sangat lumayan menyita waktu cara membuatnya dan lain sebagainya. Pokoknya complicated ya, complicated. Jadi mudah-mudahan buat para sahabat yang ingin bertanya tentang M3 silahkan hubungi kontak saya yang sudah jelas. Jadi di komen kadang saya jawab kadang tidak, karena kebanyakan pertanyaan itu sudah bukan sudah usang ya, sudah sering ditanyakan dan sudah saya jawab di channel-channel sebelumnya. Jadi kalau tidak dijawab bukan berarti saya tidak merespon, kita melihat, kita membaca. Tapi mohon maaf ya untuk sekedar kalau pertanyaan-pertanyaan biasa-biasa saja mungkin kita kasih, tetap kita respon dengan menggunakan love gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya yang memang ingin signifikan, yang ingin dia tahu lebih dalam tentang M3, silahkan langsung kontak saya. Fast responnya kan sudah ada, sudah jelas gitu. Jadi buat para sahabat yang ingin tahu banyak hal tentang M3 Laroiba ya kontak saja, tidak usah ragu-ragu. Jadi mau dihubungi silahkan, mau call mau video call silahkan, mau telepon silahkan, mau WA juga silahkan, chattingan gitu ya silahkan saja. Di yang mau datang silahkan juga, karena memang tidak lama lagi mungkin akan ada yang silaturahmi juga ya dari Jawa juga. Kemudian yang dulu kita yang paling jauh tuh NTB, Om Arif. Om Arif nih dahsyat sampai datang ke tempat saya dari NTB. Beliau sudah memiliki 2 unit ya. Kemudian Om Erik, Kang Erik yang ada di Papua sudah ada 3 unit. Kemudian Pak Haji Muhammad Sarip, Sultan kita nih, sudah punya 2 juga, MK2 dan M3. M3-nya yang master service saya itu. Yang sekarang nih yang keluaran terbarunya adalah speknya itu edisi ya. Jadi spesial edisi. Jadi spesial edisi ini memang karena spesial, jadi memiliki beberapa kelebihan yang tentu bicaranya dengan ada kaitannya dengan price tag-nya juga. Mudah-mudahan bisa dipahami sama Om Charles nih yang sudah memiliki unit ini. Saya sengaja buat tutorial bongkar pasang ini khusus buat calon pemiliknya, buat tuan-tuannya nih. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah selesai semuanya kita akan kirimkan. Terima kasih. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.